Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Nurhatika. Kali ini saya akan membuat video menjelaskan materi matematika, yaitu tentang refleksi atau yang biasa kita kenal dengan istilah pencerminan. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Memen Permata Azmi, SPD MPD. Nah, mari kita mulai. Apa aja sih pembahasan yang akan kita bahas pada materi refleksi ini? Nah, yaitu materi refleksi ini ada bentuk refleksi, ada komposisi refleksi. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai refleksi itu sendiri ya. Nah, jadi apa itu refleksi? Nah, refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan objek pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Nah, sifat bayangan cermin yaitu jarak antara objek asli dengan cermin akan sama dengan jarak bayangan objek ke cermin, serta ukuran dan bentuknya sama. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar orang yang sedang bercermin. Tentunya kita pernah dong bercermin. Nah, jika kita perhatikan ketika kita sedang bercermin, kita akan melihat bayangan kita berada di cermin. Nah, bayangan itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama, serta jaraknya juga sama. Jarak antara kita dengan cermin dan jarak antara bayang dengan cermin itu sama. Nah, jika digambarkan bentuknya akan seperti ini. Misalnya, titik A itu berada di koordinat min 2,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan titik A aksen yang berada di koordinat 2,2. Nah, jika kita perhatikan titik A ini, itu memiliki jarak yang sama antara titik A ke sumbu Y dengan titik A aksen ke sumbu Y. Dan dia juga memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk refleksi. Nah, apa saja bentuk refleksi itu? Bentuk refleksi yaitu ada pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, terhadap titik 0,0, terhadap garis X sama dengan A, dan terhadap garis Y sama dengan B. Nah, kita akan membahas mengenai refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X terlebih dahulu. Nah, ini dia pencerminan terhadap sumbu X. Jadi pencerminan terhadap sumbu X ini memiliki rumus yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan matriks X, Y. Nah, jika digambarkan seperti ini, nah, yaitu titik A yang berada di X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan titik A aksen yang berada di koordinat titik X, min Y. Nah, bagaimanakah bentuk contoh soalnya? Nah, ini dia soalnya. Jika garis 2X tambah Y dikurang 3 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan bayangan garis tersebut. Nah, kita pakai rumus yang tadi, yaitu matriks dari X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan matriks XY. Nah, ini akan menghasilkan matriks X min Y. Nah, matriks X min Y ini kita peroleh dari perkalian matriks, seperti kita mengalihkan matriks ya, yaitu 1 dikali X ditambah 0 dikali Y, itu hasilnya X, kemudian 0 dikalikan dengan X ditambah dengan min 1 dikali Y, yaitu akan menghasilkan min Y. Nah, setelah berdasarkan prinsip kesamaan dua matriks, yaitu akan kita peroleh X aksen sama dengan X, maka hal ini berarti X sama dengan X aksen.
Kemudian Y aksen sama dengan min Y, berarti Y sama dengan min Y aksen. Nah, selanjutnya nilai X dan Y ini akan kita substitusikan ke persamaan garis, yaitu 2X tambah Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, karena X-nya tadi itu sama dengan X aksen, maka X-nya kita ganti. Berarti 2 dikali X aksen ditambah min Y aksen dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga kita akan memperoleh hasil yaitu 2X aksen dikurang Y aksen dikurang 3 sama dengan 0. Atau 2X dikurang Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, penggunaan aksen di sini bertujuan untuk membedakan garis asli dengan garis yang telah dicerminkan. Nah, jika digambarkan bentuknya seperti ini, yaitu yang berwarna orange yaitu garis 2x tambah y sama dengan 2x tambah y dikurang 3 sama dengan 0, dan garis merah ini merupakan hasil pencerminan garis yang oranye ini terhadap sumbu X, yaitu 2x aksen dikurang y aksen dikurang 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y. Nah, rumusnya yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks X, Y. Nah, gambarnya seperti ini. Yaitu titik A yang berada di koordinat X, Y itu dicerminkan terhadap sumbu Y sehingga akan menghasilkan titik A aksen yang berada di koordinat titik min X, Y. Nah, contoh soalnya yaitu jika titik A 1,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukan bayangan titik tersebut. Nah, kita menggunakan rumus tadi yaitu matriks dari X aksen Y aksen sama dengan matriks min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks X, Y. Nah, karena titiknya yaitu berada di A 1,2, titik A-nya berada di 1,2, berarti satunya itu X dan 2 itu Y. Maka nilai X dan Y itu kita substitusikan ke rumus, yaitu 1 dan 2. Maka diperolehlah hasilnya min 1, 2. Jadi bayangan titik A adalah A aksen sama dengan min 1,2. Nah, selanjutnya kita akan membahas refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yaitu memiliki rumus matriks dari X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan matriks X, Y. Nah, ini merupakan grafiknya. Nah, ini yang merah ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, ini titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X sehingga menghasilkan titik A aksen sama dengan Y, X. Nah, contoh soalnya. Jika garis X tambah 2Y dikurang 2 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka tentukan bayangan garis tersebut. Nah, kita gunakan rumus tadi. Setelah itu, kita akan mencari Y dan X-nya, kan ke persamaan garisnya. Nah, didapatlah hasilnya yaitu 2X aksen ditambah Y aksen dikurang 2 sama dengan 0. Atau 2X dikurang Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini grafiknya. Grafiknya ini yang hijau garis Y sama dengan X. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Rumusnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, min 1, min 1, 0 dikalikan dengan matriks X, Y. Nah, ini merupakan gambarnya. Yang merah ini adalah garis Y sama dengan min X. Nah, titik A yang berada di X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan titik A aksen yang berada di min Y, min X. Nah, soalnya selanjutnya contoh soal dalam bentuk lingkaran ya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka tentukan bayangan lingkaran tersebut. Nah, kalau misalnya soalnya itu dalam bentuk garis, kurva, lingkaran, elips,
parabola itu kita akan mencari X dan Y-nya terlebih dahulu. Setelah kita dapat nilai X dan Y-nya, maka kita akan substitusikan ke persamaan yang ada di soal, baik itu persamaan lingkaran, kurva, dan lain sebagainya. Nah, karena ini persamaan lingkaran, maka kita akan substitusikan ke persamaan lingkaran. Sehingga diperolehlah hasilnya, yaitu X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat ditambah 4 X aksen ditambah 4 Y aksen ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini dia gambarnya. Yang oranye ini adalah lingkaran yang ada di soal atau lingkaran awalnya. Yang hijau ini adalah garis Y sama dengan min X. Dan yang merah ini adalah lingkaran hasil dari pencerminan lingkaran yang ada di soal terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi terhadap titik O, yaitu 0,0. Nah, rumusnya yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan matriks XY. Nah, ini dia gambarnya. Jadi, ini dia titik O atau titik yang berada di 0,0. Nah, contoh soalnya yaitu seperti ini. Garis min 2X tambah 2Y dikurang 3 sama dengan 0 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka tentukan bayangan garis tersebut. Nah, karena dia garis, maka kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Setelah itu kita akan substitusikan sehingga akan menghasilkan 2X aksen dikurang 2Y aksen dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai garis X sama dengan A. Rumusnya yaitu X aksen matriks X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks XY ditambah matriks 2A, 0. Nah, ini dia. Yang merah ini adalah X sama dengan A, garis X sama dengan A. Nah, A yang berada di X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A akan menghasilkan A aksen yang bernilai 2A kurang X, min Y. Nah, contoh soalnya seperti ini. Titik D yang berada di min 1, min 2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Nah, 1 ini merupakan A. Maka tentukan bayangan titik tersebut. Nah, kita masukkan rumusnya. Ini rumus yang tadi. Lalu A di sini kita gantikan dengan 1 karena X-nya sama dengan 1. Nah, maka diperoleh hasilnya yaitu 3, min 2. Ini dia gambarnya. Selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Dengan rumus X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan matriks X Y ditambah matriks 0, 2B. Nah, ini yang garis merah ini merupakan garis Y sama dengan B. Ini titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka akan menghasilkan titik A aksen yang berada di X, 2B kurang Y. Nah, contoh soalnya yaitu sama seperti tadi ya. Y-nya sama dengan 2, berarti 2-nya ini adalah B, maka B yang di rumus ini akan kita substitusikan dengan nilai 2. Maka akan diperoleh hasilnya yaitu 1,1. Ini dia gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komposisi refleksi. Nah, apa itu komposisi refleksi? Nah, komposisi refleksi atau komposisi pencerminan merupakan kegiatan pencerminan yang dilakukan lebih dari satu kali. Nah, jadi jika M1 merupakan pencerminan dan M2 merupakan pencerminan juga, maka komposisi dua pencerminan ini dapat dituliskan dengan M1 bundaran M2 dan M2 bundaran M1. Nah, jadi M1 bundaran M2 itu tidak sama dengan M2 bundaran M1. Jadi hasilnya akan beda ya. Jadi dia tidak sama, tidak berlaku sifat komutatif.
Nah, contoh soalnya, ini dia. Tentukan bayangan garis 2x kurang 8y dikurang 3 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap sumbu x dan dilanjutkan oleh pencerminan terhadap garis y sama dengan min x. Nah, cara pertama itu kita akan satu-satu melakukan pencerminannya. Pertama, kita akan mencerminkan garis ini terhadap sumbu x. Nah, dapatlah hasilnya yaitu x dan y-nya. Maka nilai x dan y ini akan kita substitusi ke persamaan garis yang ada di soal ini. Maka akan menghasilkan 2x aksen ditambah 8y aksen dikurang 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya garis yang terakhir yang kita dapatkan tadi itu kita cerminkan lagi terhadap garis y sama dengan min x. Nah, maka diperolehlah hasilnya hasil y aksen dan x aksennya. Nah, ini kenapa ada x double aksen? Karena pencerminan terhadap y sama dengan min x ini berada di posisi kedua, maka dia x-nya jadi double aksen. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai x aksen dan y aksen ke persamaan 2x aksen ditambah 8y aksen dikurang 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh hasilnya 8x aksen ditambah 2y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu untuk cara kedua yaitu kita langsung melakukan komposisi terhadap rumusnya terlebih dahulu. Nah, ini dia rumus pencerminan terhadap sumbu x dan ini terhadap y sama dengan min x. Nah, karena y sama dengan min x itu berada pada posisi kedua, maka dia rumus ini tadi berubah menjadi ada double aksennya dan x di sini menjadi x aksen. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai x aksen dan y aksen ke persamaan. Nah, maka diperolehlah hasilnya x double aksen, y double aksen sama dengan matriks 0, min 1, min 1, 0, dikalikan dengan matriks 1, 0, 0, min 1, dikalikan dengan matriks xy. Nah, dari rumus yang telah kita lakukan komposisi tadi, maka kita akan mencari x double aksen dan y double aksennya. Nah, setelah itu kita akan berdasarkan konsep kesamaan matriks, maka y-nya sama dengan x double aksen dan x-nya sama dengan min y double aksen. Selanjutnya nilai x dan y ini kita substitusikan ke persamaan garis 2x kurang 8y dikurang 3 sama dengan 0, sehingga akan diperolehlah hasilnya yaitu 8x aksen ditambah 8x double aksen ditambah 2y double aksen ditambah 3 sama dengan 0. Nah, inilah gambarnya. Ini yang oranye ini gambar garis yang ada di soal, kemudian dicerminkan terhadap sumbu x, maka akan mendapat garis yang biru ini. Kemudian yang hijau ini adalah garis y sama dengan min x. Selanjutnya garis biru ini dicerminkan terhadap garis yang hijau, maka diperoleh garis merah. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.